Dari seluruh jumlah manusia di dunia ini ada sebanyak 35% yang mengkonsumsi daging babi. Dan kita sudah memahami jika alasan mendasar bagi sisa manusia yang menolak untuk memakannya, yang paling utama ialah larangan dalam agama mereka masing-masing. Pada agama Samawi, Islam terang dalam hukumnya melarang umatnya memakan daging babi dan memanfaatkan apapun yang memiliki relevansi dengan hewan ini. Demikian pula dengan umat Yahudi dan beberapa aliran dalam agama Kristen, seperti misalnya para pemeluk Advent hari ke-7 ya, mereka juga turut menolak untuk memanfaatkan daging babi ini sebagai makanan mereka. Dan meski sesuai keyakinan umat beragama ini berdasarkan perintah Tuhan, namun saya yakin kita tetap boleh menggunakan analisa pengetahuan, terutama dalam bidang sejarah dan arkeologi untuk lebih mengetahui atau lebih memahami kenapa daging babi ini begitu menimbulkan polemik tersendiri dalam hidup manusia selama berabad-abad. Kita juga perlu mengetahui tentang adanya prinsip babi atau pig principle yang dirumuskan oleh duo arkeolog yakni Paulo Wapnius dan Brian Hesse. Kita akan menggunakan prinsip ini untuk lebih memahami keharaman babi secara teoritis dan tidak melulu merujuk pada firman Tuhan dalam kitab-kitab suci agama Abrahamik. Berbasis pada penelitian sejarah dan bukti-bukti arkeologis yang dimulai dari 10.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya di peradaban kuno di Göbekli Tepe yang berlokasi di Turki, Pak. Yang mana menurut buktinya manusia di kala itu sudah mulai menjinakkan babi liar untuk diambil manfaatnya atau dipelihara dan dimakan. Dalam jurnalnya mereka menyimpulkan manfaat dan kelebihan luar biasa yang memang dimiliki oleh babi ini, tapi juga menyebutkan beberapa aspek negatifnya. Aspek yang merugikan bagi manusia yang nantinya kesemua poin inilah yang menjadi dasar dari pig principles ini tadi, Pak. Pertama ialah babi binatang yang sangat lamban. Babi terkenal lebih suka berkubang dan mandi lumpur daripada bergerak dan berjalan atau berlari seperti kambing, domba, kuda, unta atau sapi. Sehingga kaum nomaden yang hidup berpindah-pindah tempat menghindari untuk memelihara babi. Kedua, babi merupakan binatang yang menjadi sumber penyakit dan parasit seperti misalnya cacing pita dan trichinosis. Ketiga, babi tidak menghasilkan produk sampingan seperti wool atau susu yang merupakan produk sampingan hewan yang sangat penting untuk perdagangan jarak jauh dan sistem perpajakan selama zaman perunggu. Hal ini membuat babi kurang menarik untuk menghasilkan kekayaan dibandingkan dengan hewan ruminansia. Keempat, babi berkembang biak secara cepat. Hanya butuh beberapa pasang babi untuk membuat peternakan besar dengan ratusan jumlah babi. Dan yang kelima, babi lebih murah untuk dipelihara dibandingkan dengan hewan ruminansia karena mereka tidak memerlukan padang rumput untuk mencari makan. Oleh karena itu, peternakan babi memang umum di kalangan kelas sosial ekonomi yang lebih rendah. Nah, dari poin-poin ini kita berangkat untuk menelaah lebih dalam asal-usul haramnya babi. Selain di Göbekli Tepe di mana awal babi dijinakkan untuk kebutuhan manusia, babi juga dianggap sebagai aspek penting peradaban manusia secara ekonomi sejak zaman perunggu awal. Atas dasar bahwa babi murah untuk dipelihara dan menyediakan sumber protein yang memang terjangkau apalagi di tengah kota-kota besar di zaman itu ya. Babi akhirnya dianggap sangat berguna karena hewan ini memakan sampah yang dihasilkan manusia, sampah dalam tanda kutip ya. Ini memang terang sangat membantu menjaga kebersihan di tempat-tempat yang memang padat penduduk di kala itu. Dan akhirnya prestis babi ini semakin ditinggikan dalam kode hukum Hammurabi yang ditulis pada tahun 1750-an sebelum Masehi. Bahkan di saat itu pencurian babi dihukum dengan cara yang sama seperti pencurian sapi, domba atau keledai dan kambing dan dianggap sebagai tindakan kriminal yang cukup berat. Jika seseorang mencuri babi milik kuil para dewa atau milik istana, pencuri tersebut harus membayar 30 kali lipat dari nilai hewan tersebut. Dan jika babi ini milik seorang sipil, pencuri pun harus membayar 10 kali lipat. Tapi kalau pencuri ini tidak memiliki apapun untuk membayar tebusannya, ia akan dihukum mati. Di zaman perunggu awal ini pula babi juga diagung-agungkan dalam tanda kutip. Mereka digunakan sebagai hewan kurban di Mesir dan Mesopotamia. Bahkan dewa Baal dalam mitologi peradaban Kanaan di tanah Palestina juga dikaitkan dengan babi hutan. Namun pada akhirnya terdapat perubahan besar dalam sikap manusia terhadap babi ketika kita sampai di zaman perunggu akhir. Selama era ini, penemuan tulang-tulang dari Mesopotamia menunjukkan bahwa babi hanya menyumbang sekitar 20% dari hewan yang dipelihara manusia di kala itu.
Di Levan misalnya, tulang babi bahkan kurang dari 5% dari sisa-sisa ternak yang ditemukan. Catatan sejarah faktanya memang mendukung perubahan pandangan ini, Pak. Memang selama zaman perunggu akhir, bangsa Mesopotamia ini tadi yang tadinya memandang babi ini sangat penting statusnya, malah akhirnya jadinya melarang babi untuk masuk ke kuil-kuil mereka. Karena hewan tersebut dinilai menjijikkan dan gak layak lagi untuk dijadikan hewan kurban, Pak. Orang-orang tiba-tiba saja merasa jijik dengan babi yang memakan sampah dan melihat mereka ini sebagai hewan yang mencemari tempat-tempat suci itu tadi. Jelas hal ini memang sangat kontras daripada zaman perunggu awal ketika babi memang ditinggikan, diagungkan sebagai kurban upacara religius, dan bahkan lemak babi sendiri disimpan di tempat suci dalam kuil-kuil mereka. Yang jadi pertanyaan di sini ialah kenapa perubahan seperti ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan di satu zaman yang hampir sama ini status babi ini bisa tiba-tiba saja berubah gitu? Buku-buku sejarah sering mengisahkan bagaimana ekonomi tumbuh pesat selama zaman perunggu, termasuk dalam pemanfaatan hewan ternak. Sapi contohnya dinilai tak hanya menghasilkan daging, tapi juga susu yang berkualitas tinggi, dan pada beberapa peradaban hewan ini bahkan dianggap sangat sakral atau suci. Sedangkan domba di lain pihak, selain dipelihara untuk dagingnya, tapi juga turut menghasilkan wool yang juga merupakan produk sampingan yang sangat penting di era itu. Namun ketika semua hal ini dibandingkan pada babi yang selama ini memang fungsi utamanya untuk konsumsi perut manusia, babi jelas menjadi turun nilainya. Termasuk ini akhirnya juga menurunkan gengsi atau martabat atau harga diri para peternaknya, Pak. Nah, selama periode ini hierarki sosial masyarakat semakin terbentuk. Kasta-kasta rakyat pun menjadi hal yang lumrah ya. Dan akhirnya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin pun semakin terlihat. Dan jumlah orang miskin di kota-kota besar pun juga turut meningkat seiring dengan pertumbuhan kota tersebut. Nah, karena babi ialah hewan yang paling mudah dipelihara, yang notabene cuma membutuhkan kandang sederhana dan makan sampah dalam tanda kutip, akhirnya hanya orang-orang dari kelas sosial rendahan atau orang miskin yang mau memeliharanya. Karena memang untuk memelihara sapi, domba, dan kambing jelas membutuhkan modal yang lebih banyak, yang hanya bisa dilakukan oleh para peternak kaya atau kasta masyarakat yang lebih tinggi. Dan sejak inilah pemeliharaan babi selalu dikaitkan dengan aktivitas rendahan rakyat kelas bawah. Dan inilah juga mengapa konsumsi daging babi menurun drastis pada zaman perunggu akhir, sesuai penemuan sejarahnya. Meski memang dalam masa ini makan babi belumlah diharamkan, tapi hanya dianggap rendahan atau menjijikkan. Pandangan tentang hinanya babi ini pun semakin menjadi secara kultural dan politis. Setelah memang zaman perunggu ini berakhir, bangsa Israel mulai datang. Mereka mulai berkoloni di tanah Palestina yang saat itu ditinggali oleh bangsa Filistin atau suku Filistin. Nah, bangsa Filistin ini menurut penelitian sejarah dan arkeologi ialah orang yang memang mengkonsumsi daging babi sebagai panganan utama mereka sehari-harinya. Ini memang mengacu pada ditemukannya tulang-tulang babi di pemukiman mereka. Namun dengan masuknya bangsa Israel ke tanah mereka, bangsa Israel ini turut membawa kebudayaan dan keyakinan mereka, yang justru membuat bangsa Filistin ini pun sedikit demi sedikit terpengaruhi gaya hidupnya dan mulai meninggalkan konsumsi daging babi. Dari dalam bangsa Israel sendiri, sepeninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan Israel ini terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan Israel di bagian utara beribu kota di Samaria, dan kerajaan Judah berada di selatan dengan ibu kotanya, Yerusalem. Tapi zaman terus bergulir dan tiba saat bangsa Asyura atau Assyria akhirnya melakukan invasi dan menaklukkan kerajaan Israel. Dan setelah bangkrutnya kerajaan Israel ini, kerajaan tetangga mereka yakni kerajaan Judah menjadi lebih dominan dan menonjol. Pada masa ini praktek-praktek keagamaan dan kebiasaan makanan yang memang sudah tercantum dalam Taurat mereka dijadikan hukum negara, termasuk pula larangan keras untuk mengkonsumsi daging babi. Hukum Bani Judah atau bangsa Judah inilah yang kemudian menjadi dasar hukum kaum Yahudi, yang menurut sejarah sebenarnya hukum ini dibuat sebagai simbol identitas mereka, sebagai pembeda antara mereka bangsa Judah dengan bangsa Israel. Jadi nggak makan babi ini dianggap kebanggaan sendiri kala itu, Pak. Karena memang menurut bangsa Judah sendiri, meski kedua bangsa ini punya keyakinan dan peraturan yang hampir sama, bangsa Judah menganggap bangsa Israel ternyata masih suka melanggar-langgar dengan memakan daging babi.
Dan ini pun memang sudah dibuktikan secara arkeologis. Tapi ini juga lantas berubah lagi setelah tanah Palestina akhirnya dijajah oleh bangsa Yunani dan Romawi. Dan di waktu Kaisar Antiochus berkuasa pada tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi, ia dan tentaranya mempersekusi habis bangsa Juda dan seringkali menodai rumah peribadatan di Yerusalem dengan darah babi. Ia bahkan melecehkan hukum khitan dengan melarang semua laki-laki Yahudi untuk dikhitan. Tapi sekali lagi setelah ini semuanya berakhir, hukum haramnya babi menjadi semakin penting bagi kaum Juda sebagai simbol identitas dan pembeda mereka dengan para kaum penjajah mereka. Ini sama halnya ketika Islam berkembang semakin pesat di tanah Asia, Afrika Utara, dan Eropa. Kita ingat sebelumnya di semenanjung Arab, larangan untuk memakan babi ini semakin pasti hukumnya seiring kemunculan Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran dan dasar-dasar syariat Islam. Meski memang bagi orang Arab sendiri ini dianggap sebagai hukum yang sangat mudah untuk dilakukan karena memang mereka tidak menganggap babi sebagai sumber daging yang utama. Dan orang-orang Islam di zaman Nabi Muhammad serta kekhalifahan 4 sahabat dengan senang hati aja mempraktekkan larangan ini tanpa perlu melanggar atau coba-coba melanggar. Ini terbukti dari minimnya tulang-tulang babi yang ditemukan oleh arkeolog dan ahli sejarah di kala itu. Dan mereka menjalankan hukum ini tanpa perlu mengetahui alasan kenapa ini diharamkan atau dilarang. Tanpa perlu juga tahu efek sampingnya dalam konsumsi daging babi ini tadi, Pak. Mereka hanya cukup senang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad secara absolut. Tapi ketika peradaban Islam semakin berkembang dengan pesat, barulah pengharaman daging babi ini diteliti secara sains dengan memanfaatkan teknologi yang juga telah maju di saat itu. Sebagai contoh ialah kala Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin berkuasa di abad ke-12. Dokter pribadi Saladin yang bernama Maimonides yang notabene ialah seorang penganut Yahudi, membeberkan penelitiannya dalam sebuah kitab berjudul Dalalatul Hairin atau panduan bagi yang kebingungan. Kitab yang membahas banyak hal mulai dari ketauhidan hingga kesehatan ini menyebut jika babi tidak boleh dikonsumsi karena mereka memang kotor dan mengandung kelembapan berlebih atau lemak. Maimonides bahkan mengungkapkan kalau daging babi mengganggu pencernaan dan menyebabkan darah dingin yang kental. Filsuf, dokter, dan cendekiawan ini berpendapat bahwa makan makanan yang tidak halal atau tidak kosher menurut dia ternyata merusak tubuh dan pikiran. Sehingga larangan makan daging babi pun memang perlu diberlakukan dimanapun tanpa melihat keyakinan seorang tersebut. Nah, menyinggung Taurat dan Al-Quran sendiri memang tidak pernah ada bukti sains yang terjabarkan dengan detail. Pada Imamat ayat ke-7 misalnya menyebut, dan babi meskipun memiliki kuku terbelah tidak memamah biak, itu kotor bagimu. Atau di surat Al-Baqarah ayat ke-173, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Dalam kedua ayat ini memang nggak dibahas bahwa babi sebagai penyebar penyakit dan parasit yang merugikan manusia. Dan bahwa kita bisa menyimpulkan pengharaman daging babi seiring zaman mengalami kembangan dalam banyak konteks yang berbeda. Yang lebih tepatnya berkaitan dengan identitas sosial dan agama daripada alasan kesehatan, Pak. Meski ini semua terbalik ketika datang zaman modern, zaman kita. Alasannya menjadi terbalik bahwa alasan kesehatan akhirnya menjadi alasan yang utama. Ini karena memang nilai-nilai agama semakin terkikis di kehidupan modern dan yang tinggal hanyalah bukti sains atau hasil penelitian medis. Babi semakin dihindari bukan karena firman Tuhan, tapi melulu karena telah terbukti nggak sehat dan membawa parasit atau penyakit, Pak. Dan memang babi bisa menjadi reservoir atau penyebar berbagai penyakit zoonosis. Seperti misalnya influenza babi, penyakit kuku dan mulut, sistiserkosis, Trichinellosis, Salmonellosis, Brucellosis, Leptospirosis, atau bertanggung jawab pada masuknya bakteri E. coli dalam tubuh manusia. Sejarah seakan terulang kembali seperti apa yang terjadi di zaman perunggu, kan? Memang telah dibahas jika status daging babi yang bermula dari komoditas utama suatu peradaban ini tadi tiba-tiba menjadi turun derajat, hina dan buruk, karena dinilai kurang bermanfaat dan gak memenuhi gengsi hierarki sosial, Pak.
Dan di zaman modern ini kita disarankan untuk enggak makan daging babi bukan karena ketaatan pada perintah Tuhan, melainkan melulu karena babi ialah penyebar penyakit dan masih banyak makanan alternatif lainnya. Namun apapun alasannya, entah alasan kesehatan atau alasan religius, daging babi sudah enggak memiliki status yang signifikan lagi dalam peradaban manusia. Nah, selain semua alasan yang saya ungkapkan sebelumnya, faktor terakhir yang turut menyumbang runtuhnya status daging babi dari yang paling dianggap penting, dianggap sebagai kurban utama untuk dewa-dewi, menjadi panganan yang hina dan nista, ialah kemunculan daging ayam. Yang saya simpulkan secara gampang di sini, karena daging ayam jelasnya jauh lebih murah daripada daging babi, dan orang miskin lebih memilih berternak ayam secara murah daripada harus beternak babi. Ini sesuai pendapat dari seorang arkeolog bernama Richard Redding yang menganggap daging babi bahkan masih terlalu mahal bagi para peternak atau petani miskin di masa lalu. Pengharaman babi ini nggak terlalu berpengaruh bagi mereka karena memang pada dasarnya mereka juga nggak punya babi di kandangnya, Pak. Saya menyarankan bahwa ayam setelah diperkenalkan lebih disukai oleh manusia dan secara besar-besaran menggantikan babi dalam sebagian besar desa dan di perkotaan miskin. Pertama, ayam adalah sumber protein yang lebih efisien dibandingkan babi. Kedua, ayam menghasilkan produk sampingan yakni telur, yang juga merupakan sumber protein yang lebih efisien dibandingkan babi. Ketiga, ayam memiliki ukuran yang lebih kecil daripada babi dan sebuah rumah tangga kecil dapat mengkonsumsi ayam dalam waktu hanya 24 jam. Ini pula yang menjadi alasan tergesernya konsumsi daging babi di peradaban manusia di masa lalu, yang ujung-ujungnya juga turut mendukung hukum haramnya daging babi secara religius. Bagaimana bisa menikmati daging babi kalau nggak punya uang untuk membelinya? Ya kan? Bagaimana bisa berternak babi kalau nggak bisa membeli hewan modalnya? Syukurlah ada yang namanya larangan agama untuk memakan daging babi. Ini bisa dijadikan alasan mutlak masyarakat tingkat bawah untuk menghindari konsumsi daging babi.